Tuhan Yesus Kristus, dalam suasana sukacita atas pertolongan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini untuk meresmikan situs Batu Peradaban sebagai sejarah bagi bangsa Papua. Karena itu, dengan penuh syukur serta kerendahan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian seruling mas nomor 1 ayat 1 dan 2. Dari ombak. God
adat, disilahkan memuliakan Tuhan. Dialah bentang langit bersandar pada undiwo, bertiup angin dari bukit, senang sejuk sepoi-sepoi. Tiada negeri yang sama dengannya dalam hatiku. Kau teluk pondama sepak bola ini pesisirmu. Telah kulihat duduk narfa teluk Floresi yang bermain di bonggoku selam biola tunai ke danau Paniai, dan dari perjalanan lama kenang-kenangan ku rindu. Tujulah kau undama sepak bola ini pesisirmu. Tamasya elok disentani, beri sukacita yang jernih, dengan rindu dan arguni, dan puncak salju yang sepi. Ketika bulan purnama di atas air tenang teduh, kasihi engkau undama sepak bola di pesisirmu. Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 18. Mari kita berdoa. Dari pelataran situs Batu Peradaban Bangsa Papua, hari ini Kamis 15 Agustus 2024, semua kami ikut menyaksikan dan bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup atas peresmian situs Batu Peradaban Bangsa Papua hari ini oleh Ketua Sinodi GKI Tanah Papua, Dewan Adat Papua, Tondama, Kabupaten Teluk Tondama, dan juga Bupati Teluk Tondama. Kami semua sadar Tuhan, siapakah kami sehingga hari ini kami boleh melakukan sebuah pesta besar yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami di tanah ini, dan Tuhan terus bekerja dan memperlihatkan tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Dan Tuhan memakai kami semua untuk menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kami sadar kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan, kami penuh dengan salah dan dosa. Seringkali kami berpikir menurut apa yang kami pikirkan dan mau kami kerjakan. Dan kami seringkali tidak jeda untuk tanya Tuhan, apa yang harus kami kerjakan. Seringkali perilaku kami tidak mencerminkan pekerjaan yang besar yang
Tuhan percayakan atas kami. Bahkan ada banyak hal yang tidak kami kerjakan secara maksimal dalam tugas dan tanggung jawab dalam profesi kami yang berbeda-beda. Di tempat ini, setelah kami meresmikan situs Batu Peradaban Bangsa Khotbah, kami tunduk dalam kerendahan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami minta pengampunan Tuhan atas kami semua, sehingga kami dimampukan terus oleh Tuhan. Kami terus dilayakkan oleh Tuhan, baik sebagai gereja, pemerintah adat, TNI, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat. Kami terus bergerak, memberi buah dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap kerja kami. Dan hari ini Tuhan beritahu bagi kami bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak bisa kami kerjakan. Karena itu kami minta ampun atas semua salah dosa kami. Dan biarlah hari ini dalam pengampunan Tuhan itu kami terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ampuni kami, sayangi kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Suara gembira nomor 33 ayat 1. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan paduan suara Nafiri yang akan memuliakan Tuhan dalam pujiannya. Pandanglah Dia, Tuhanmu, Raja-Rajamu. Dia yang memberikan kekuatan dalam tiap pertempuran bagi orang yang bersandar padanya. Dia yang memberikan kemenangan yang sejati bagi orang yang berharap pada pengasihannya. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, yang menggarapkan pada jalan selamat di dalam pencobaan.
Pembacaan Alkitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Pembacaan kita di tanah Papua pada minggu ini. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan telah menaruh firman-Mu dalam hati, jiwa, dan akal budi kami, supaya firman ini menerangi hidup kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, berilah oleh kuasa Roh Kudus kami taat dan setia mendengar firman-Mu saat ini, sehingga firman-Mu memberi kesukaan dan keteguhan kami. Berilah iman kami bertumbuh dalam firman-Mu dan hidup kami selalu berada di jalan kebenaran. Sebab kami percaya bahwa dari firman-Mu lah kami mengenal kasih-Mu dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang adalah firman. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika mendengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yaitu, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbaik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku hilang di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu, yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Demikian jauh pembahasan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan bersedia melakukannya dalam hidup. Ketika kita berada dalam masalah yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan sebuah komunitas, termasuk melibatkan gereja dan agama-agama, apakah yang pertama-tama harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai garam dan terang dunia, sebagai orang yang berada
Apakah kita marah-marah? Apakah kita atur strategi untuk melawan dan konflik? Ataukah kita membicarakannya dan berdoa memohon petunjuk Tuhan terlebih dahulu? Inilah yang terjadi dengan Nehemia dan saudara-saudaranya ketika mendengar masalah yang menyangkut harga diri mereka. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, refleksi saya hari ini terkait dengan karya sending dalam diri seorang Ishak Salogene di masa lalu, di masa sending, menanggapi konflik ideologi dan sistem pendidikan sending untuk tanah Papua di era pertama. Ala Van Hassel, Van Bayen dan Moshe di Mansinam, Jonggar dan Indesi setingkat CVO 1856, 1910 sampai 20. Dengan dirinya pendidik ala Kenya Miyei Serui Yoka, Ofo Odo dan Yoka Institute 1925-1905. Itulah yang menyebabkan lahirnya retorika atau pernyataan Kenya yang terkenal yang hari ini kita resmikan situsnya. 25 Oktober 1925 bertepatan dengan hari konferensi sending di Miyei. Di sini, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Pernyataan ini sangat emosional menurut saya, sangat keras dan bersifat sindiran. Mungkin kata-kata orang Papua, "Kanjang kira dong kira bisa anak-anak Papua ini. Jangan anggap remeh orang, dong bisa, kan bisa, itu orang bisa." Karena apa sih? Kira-kira melihat Papua yang seperti itu. Tapi Kenya bukan bicara saja, ia bicara dan ia bikin. Ia bikin sekolah, lahirlah guru, lahirlah pemimpin, dan lahirlah pelayan umat. Pendidikan sebagai suatu perubahan status. SD, SMP, kemudian Institut Yoga. Semua telah hilang dalam sejarah. Itulah Kenya yang dilahirkan di Vlaardingen, Netherlands, 1 Mei 1889. Tahun 1923 diutus ke Papua di Mansinam dalam usia 34 tahun. Dan bekerja selama 35 tahun hingga tahun 1958. Artinya, lebih banyak waktunya di sini daripada di Belanda. Kembali ke Belanda dan melepaskan karya sending 1968. Dan meninggal di usia, minta maaf, hingga tahun 1958 kembali ke Belanda sampai tahun 69 pensiun dan meninggal dalam usia 81 tahun 14 Maret 1970. Konflik ini seorang penulis Belanda menulis tentang Kenya, Rupert Nicholas van Asperen, dalam bukunya Misi dan Pendidikan di Tanah Papua. Dia katakan pendidikan ala Kenya adalah pendidikan modern barat yang bersifat rasis. Bapak Ibu, persoalan kita hari ini jelang 100 tahun, katakanlah 99 tahun, 1 tahun menjelang 100 tahun, batu peradaban membuat kita terpesona. Saya terpesona. Memang kemarin saya sengaja tidak datang supaya hari ini saya terpesona dengan papi. Pertanyaan kita untuk kita, apakah kita hanya bikin tubuh saja? Apakah kita bikin batu peringatan saja? Atau bikin monumen sejarah saja? Ataukah kita harus beri makna dari karya sending dalam diri Kenya? Misalnya, kalau 99 tahun kita resmikan situs batu di mana dia berdiri dan mengajar,
dikelilingi oleh bangku-bangku yang diresmikan hari ini. Bisakah 100 tahun kita buktikan dengan hadirnya sebuah sekolah tinggi ilmu keguruan peradaban Papua? Tindakan gereja 100 tahun ke depan. Mari kita dengar Nehemia bilang apa untuk rencana 100 tahun kemudian. Saya memberi tema doa yang bermakna untuk negeri. Doa yang bermakna untuk negeri. Bapak Ibu, secara teologis, doa terkait dengan roh atau rohani. Ada trikotomi tubuh manusia. Pertama, tubuh fisik mati habis. Kedua, jiwa mati pulang kepada Allah Bapa. Dikumpulkan di satu tempat, tinggal di situ. Jadi kalau orang mati pada pasarung itu tidak teologis. Itu suami yang satu. Lalu dia bicara-bicara. Semua kita bilang jiwa pergi kumpul di satu tempat. Tunggu waktunya. Tuhan datang. Roh, kalau kita bilang milik Allah, jadi dia kembali kepada rumah Bapa di surga. Karena itu doa terkait dengan pemilik kita. Kita berdoa berarti kita dekat dengan Allah. Kita berdoa berarti kita membangun relasi dengan pemilik hidup, kekuatan, tenaga, dan roh kita. Doa adalah tindakan dan perbuatan kita yang nilainya paling tinggi dan utama dalam hidup. Karena itu manusia tidak dapat hidup tanpa doa dan berdoa. Pertanyaannya, kita berdoa untuk apa? Kita berdoa bukan terutama dan pertama menyampaikan masalah kita dan permohonan kita kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Mazmur 139 bilang Tuhan itu Maha Tahu. Mau pergi sampai di ujung langit, di ujung darat, dimanapun masuk ke dalam lubang batu, Tuhan ada di situ. Mau bilang apa? Dia sudah tahu. Kalau itu tujuan doa apa? Tujuan doa adalah supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, berada di hadirat Tuhan, selalu bersekutu dengan Dia. Doa adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian Yesus mengajar dalam doa. Ada 3 hal doa yang bermakna untuk negeri. Yang pertama pada ayat 1 sampai 3. Nehemia ketika menghadapi masalah yang ia lakukan, ketika dia dengar yang dia lakukan adalah kita berkata, dia duduk menangis berkabung beberapa. Persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, yang dihadapi gereja menurut Nehemia, bagaimana kau renungkan dulu? Kan kau dalam bicara-bicara sekarang. Kau dengar, kau renungkan dulu, jangan kasih aja ya. Berdoa dulu kan. Bergumul dulu. Nehemia bilang, bukalah telingamu, pandanglah kami, dan dengarkanlah apa yang kami minta kepadamu. Bicara batu peradaban, bicara masa depan Papua, bicara roh orang Papua. Bicara doa di hadapan Allah. Dia tanya, kamu dari sana baru? Oh, tembok hancur, pintu gerbang rusak. Kita dihina. Marahnya juga toh. Adakah waktu itu juga? Lalu kemudian dibangun atas. Apakah kita pernah berpikir bahwa ini Tuhan marah kan? Ataukah kita anggap biasa-biasa saja? Ini persoalan teologi yang mendasar bagi titik masa depan orang Papua. Karena itu hal kedua yang kita lakukan Nehemia, ketika melihat hal-hal biasa yang harus dibawa ke dalam relasi teologis, ia mohon kepada Tuhan. Tuhan, kau buka kau telinga, kau buka kau mata, kau dengar kan? Bukan soal yang sedang dia hadapi, tapi dia bilang Tuhan buka telinga, buka mata, dengar kami ini berdosa kepadamu.
bangsa kami berdosa, suku kami berdosa, keluarga kami berdosa, dan saya juga berdosa. Itu isi doanya. Kan dia bilang, Tuhan dengar yang itu rencana. Tidak. Yang kedua pada ayat 7, dia sebutkan apa dosa mereka. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Tidak mengikuti perintah, ketetapan, peraturan yang diberikan Tuhan dengan kerangkaan Musa. Jadi ini persoalan hambanya yang bicara dan orang melawan. Itu soalnya. Jadi bukan dengar firman Tuhan langsung dari Tuhan Allah di surga. Itu bukan soal. Apakah kita betul-betul mendengarkan peringatan-peringatan dari para hambanya? Ini persoalan GKI hari ini. Itu bicara kadang-kadang orang melawan. Tapi Nehemia bilang, itulah dosa kami. Kami melawan Musa. Dan ini sudah ayat yang ketiga. Ayat 8. Tidak setia kepada Tuhan dengan melanggar firman-Nya. Yang 4 ayat 9. Nehemia mengaku memuliakan Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik dan setia. Dia pegang janji. Kalau kami berdosa, dia buang kami. Tapi kalau kami mengaku dosa, jauh mana pun dia mau pulang dan taruh di tempat yang layak. Itulah Nehemia. Ayat 10 sampai 11. Ini yang Nehemia minta. Ayat 10 sampai 11. Ayat 5 dia mulai dengan berkata, ya Tuhan Allah semesta. Ayat 11 dia juga mulai berkata hal yang sama. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu. Ini hal baru. Saya baca doanya. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini siapa? Orang ini Artasasta, Raja Persia. Di bawah dia jelaskan, ketika itu aku ini juru minum raja untuk memperbaiki keadaan di Yehuda, di kabupaten itu, di daerah otonomi Persia itu. Juru minum raja tidak bisa. Orang kerja di kementerian kerajaan tidak bisa. Menurut regulasi dan undang-undang Persia, jadi bupati warga bisa panggil. Dan karena itu Nehemia berdoa, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, dari raja ini. Bisakah saya melepaskan jabatan di kerajaan sebagai juru minum dan Engkau mengutus saya sebagai bupati supaya membangun semua yang hancur itu? Mirip-mirip ya dengan keadaan di sini. Mirip-mirip. Hanya dengan pemegang jabatan itu, Nehemia bisa menolong negerinya. Itulah doa Nehemia untuk negerinya. Itulah doa Kenya di masa lalu untuk Papua yang bukan negerinya. Pertanyaan kita hari ini adalah, bagaimana dengan kita hari ini untuk 100 tahun yang akan datang? Mari hari ini adalah kairos untuk kita tunduk dan berdoa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan dengar doa kita, lihat persoalan kita. Mohon Tuhan tunjuk siapa di antara kita yang jadi seperti Kenya dan Nehemia untuk bangun negeri ini. Saya ingat cerita Tom dan Regi. Di bagian terakhir, Regi ini adalah Kenya pun istri penada Regina sudah sampai di Kota Emas. Dari bukit ini dia lihat ke gunung itu, dan di balik gunung itu ada emas besar cahaya. Dan Regi sampai tetapi tidak bisa. Pergi bawa Tom datang. Dan ketika kembali cari Tom, dia mama tidak pusing dengan Tom. Tom kepala batu untuk dia lari. Teman-temannya juga tidak perlu Tom. Semua orang meninggalkan Tom sendiri. Perempuan bule ini yang datang cari dia, ketemu dia dan bawa dia menuju Kota Emas. Di Kota Emas mereka bertemu Tuhan yang baik, Tuhan Yesus.
Lalu cerita itu dia bilang begini, saya catat cerita kayaknya itu. Ketika mereka dua sampai di Tuhan yang baik, Tuhan bilang, berilah aku tanganmu masing-masing. Hari ini kamu dua sudah dapat masuk di sini. Sudah kamu lihat dan mendengar kesukaan di sini, bukan? Sebentar kamu pulang kembali ke negerimu. Ingat baik-baik. Demikian Tuhan yang baik itu berpesan. Kamu bawa dari sini kesukaan sedikit. Dan dia rohani upakas. Kesukaan itu lebih berharga dari emas yang kamu cari. Makin banyak kamu bagi kepada orang lain, makin bertambah sisanya bagimu. Cerita itu menulis, Om dan Regi menundukkan kepalanya dengan hormat dan bersuka cita, lalu kembali ke kehidupan di taman bunga di Kaitomeri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita menyanyi memuji Tuhan dan mengaminkan firman Tuhan. Nyanyian Seru Limas nomor 2 ayat 7, syukur bagimu Tuhan. Go.
Maha besar Allah kami yang hidup, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dalam kuasa Roh Kudus hari ini, memimpin kami, pimpinan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, Bupati, beserta perangkat daerah di Teluk Pondama, Gubernur Provinsi Papua Barat dan seluruh pejabat daerah, bersama masyarakat dan jemaatmu di Provinsi Taiwanaba, bersama-sama dengan pimpinan adat, masyarakat adat, sebelum peresmian situs yang menjadi tanda engkau ada di sini untuk perubahan pendidikan di Papua. Hamba-Mu telah berdoa kepadamu. Hamba-Mu yakin engkau telah mendengarkannya. Dan sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji-muji nama-Mu dan memuliakan engkau. Kami telah meletakkan persembahan-persembahan kami di altar-Mu yang kudus, sebagai tanda komitmen kami untuk mengikuti rencana-Mu dalam peradaban 100 tahun yang akan datang. Pakai kami semua yang memberi diri, memberi hati dan berkomitmen untuk memajukan Papua menurut karunia, karisma, talenta yang Tuhan kasih untuk kami. Terima hidup kami untuk kemuliaan, untuk sukacita yang harus kami terima daripada-Mu walaupun sedikit, kami bagikan kepada banyak orang, supaya sukacita itu tidak habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pimpinan gereja di tingkat sinode, di tingkat klasis dan jemaat-jemaat,
secara khusus di Wondama. Tempat di mana batu peradaban dan situs ini akan dibangun ke masa depan. Kesulitan tantangan kami taruh dalam tanganmu, sebab rencanamu yang akan jadi, bukan maksud kami. Pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, Tuhan memberkati, terutama pekerjaan menjelang 1 abad dan sidang sinode, tapi juga pemilihan kepala daerah. Tuhan, Engkau yang tahu siapa yang akan Kau pilih. Nyatakan kuasa-Mu dan tunjukkan kehendak. Inilah doa kami dan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur ya Tuhan kami, ayat 1, 2, dan 3 kita menyanyi dalam keadaan duduk, ayat 4 kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Tuhan memberkati engkau
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.